Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 1 ya, di bulan Juni guys, bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila guys ya. Dan besok pun pada tanggal 2 Juni juga bertepatan dengan hari raya Waisak guys. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin di weekend ini mempunyai waktu yang panjang ya untuk liburan sekitar 4 hari ya, dimana untuk liburnya disambung dengan hari Sabtu dan Minggu tentunya ya. Kita ucapkan selamat. Dan seperti biasa, tidak lupa kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, khususnya di keramaian ya, apalagi di saat-saat liburan seperti ini guys. Karena di luar sana banyak sekali penyakit-penyakit dan juga virus-virus ya yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat ya bagaimana update dari Global Crypto Market Cap seperti yang terlihat dari data Coin Market Cap di sini ya, terlihat mengalami penurunan di 1,68%. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya, dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan yang cukup lumayan ya di 3,2% guys. Begitu juga dengan Ethereum mengalami penurunan di 2,5%. Kemudian untuk BNB juga turun lumayan di 2,4% ya. Kemudian untuk XRP juga mengalami penurunan ya setelah beberapa minggu kemarin mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya di 2,6% dalam waktu 24 jam ini. Begitu juga dengan Cardano guys, turun di 2,5%. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya untuk pergerakan altcoin seperti halnya Dogecoin, Polygon, Solana, Tron dan lain-lain ini pergerakannya tidak jauh berbeda ya dari Bitcoin guys, dimana untuk perubahannya hari ini antara 1-2% guys untuk penurunannya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya, seperti yang terlihat dari chart Bitcoin di sini ya untuk time frame daily-nya. Terlihat di sini kemungkinan ya akan mencoba retest kembali di harga 27.000 guys ya. Dan terlihat di sini untuk close candle-nya pun merah. Jadi kemungkinan untuk penurunan harganya masih cukup besar guys. Dan untuk area DCA kita masih rekomendasikan di harga 26.000 guys. Dan buat teman-teman yang masih sangat konservatif ya, tidak mau mengambil resiko yang cukup besar, kalian bisa tunggu di sekitar harga 25.000 di sini guys. Karena di harga 25.000 ini merupakan salah satu titik support psikologi yang cukup banyak ya para whales yang menunggu di harga ini guys. Oke. Dan kita langsung saja ya menuju ke informasi yang pertama guys. Kita lansir dari harian cryptoslate.com ya. Dan di sini diinformasikan bahwa platform dari multi-chain ini tidak dapat menghubungi CEO-nya guys. Dan ini tidak memiliki akses ke server projectnya. Jadi project ini mengalami masalah dan penundaan transaksi ya selama seminggu terakhir ini. Tim di balik protokol lintas rantai multi-chain ini mengatakan pada tanggal 31 Mei kemarin bahwa mereka itu tidak dapat menghubungi CEO mereka guys, yang dikenal sebagai Zhao Jun. Sebagai akibat dari ketidakhadiran eksekutif tersebut, tim mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengakses server projectnya guys. Akun Twitter Zhao Jun tidak menampilkan aktivitas apapun ya sejak 24 Mei kemarin, dan ada rumor yang belum dikonfirmasi bahwa eksekutif multi-chain ini telah ditangkap di China. Multi-chain juga melaporkan masalah dengan jaringan node pemindaian routers 5 dalam pembaruan hari ini, dan tim mengatakan bahwa masalah ini tuh di luar izin dan kemampuannya, dan mereka mengatakan juga bahwa mereka telah memilih untuk menangguhkan layanan lintas rantai untuk 11 rantai yang terkena dampaknya guys. Tim juga meminta para mitra untuk berhenti memanggil smart contract ya yang terkait dengan chain ini yang terkena dampak. Project tersebut mengatakan bahwa masalah yang sama sebelumnya terjadi pada router 2. Multi-chain ini mulai mengalami penundaan transaksi ya pada tanggal 23 Mei kemarin guys, dan meskipun project awalnya melaporkan masalah sementara karena pembaruan, ternyata masalah tertentu ini terus berlanjut guys. Project ini secara samar-samar menyalahkan masalahnya pada force major yaitu pada tanggal 24 Mei dan memberikan sedikit rincian tentang penyebab masalahnya. Pengumumannya hari ini bahwa mereka tidak dapat mengakses servernya menunjukkan masalah organisasi yang lebih dalam guys. Krisis ini membuat Binance menghentikan sementara setoran untuk token terkait multi-chain, sementara token dari multi-chain sendiri kehilangan nilai yang cukup besar guys. Token multi-chain yaitu dengan kodenya multi milik multi-chain ini turun 22,2% guys selama 7 hari terakhir, dan Bitcoin sebagai tolok ukur untuk pasar secara keseluruhan naik 3,0% selama periode yang sama ini guys. Jadi saran kami buat teman-teman semua jangan berinteraksi dulu ya dengan platform multi-chain ini karena masih ada masalah. Jadi langkah baiknya kita mengantisipasi ya kalau aja nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan guys. Oke. Nah kemudian ya masih berhubungan dengan multi-chain ini,
Dimana seperti yang dilaporkan dari Cointelegraph ya, bahwa Gate.io ini menyangkal masalah likuiditas setelah CEO dari Multichain ini menghilang guys. Jadi beberapa pengguna Twitter memposting transaksi yang menunjukkan arus masuk besar untuk token multi dan juga FTM ke Gate.io, membuat mereka ini melihat ya adanya hubungan antara kedua organisasi tersebut. Pertukaran kripto terpusat yaitu Gate.io ini membantah rumor likuiditas pada tanggal 31 Mei kemarin dengan menyatakan bahwa tidak ada masalah ya dengan operasi atau penarikan kami seperti yang dikabarkan. Pernyataan tersebut muncul setelah banyak saluran Twitter menuduh bahwa bursa tersebut mengalami kebangkrutan karena dugaan hubungan antara bursa tersebut dan protokol router lintas rantai multi-chain dengan kode tokennya multi. Tim dari Gate.io menyatakan bahwa operasi perusahaan berjalan dengan sehat dan bahwa mereka itu tetap fokus ya untuk membangun platform perdagangan terafiliasi di Hong Kong yang disebut Gate.hk. Rumor tentang kebangkrutan dari Gate.io ini muncul ya setelah serangkaian peristiwa yang terkait dengan multi-chain ini, dan pada tanggal 24 Mei firma analisis blockchain Arkham Intelligence memposting data yang menunjukkan arus masuk untuk token multi ya yang sangat besar ya ke Gate.io ini guys, yang menurut Arkham terkait dengan rumor tim dari protokol yang diduga ditangkap di Shanghai. Pada tanggal 25 Mei, Binance menangguhkan setoran untuk beberapa token yang dijembatani yang mengandalkan protokol multi-chain ini guys, termasuk versi yang dijembatani dari Polka Starter dengan kode tokennya Pulse, kemudian ada Alpaca Finance dengan kodenya Alpaca dan juga Phantom ya dengan kodenya FTM. Binance mengatakan bahwa token-token ini mengalami transaksi yang tertunda ya dan menghentikan sementara untuk deposit sementara sambil mencari kejelasan dari multi-chain ini guys. Kemudian pada tanggal 31 Mei, multi-chain ini memposting sebuah pernyataan ya bahwa CEO-nya ini menghilang. Menambahkan bahwa beberapa router protokol ini tidak lagi berfungsi ya karena hanya CEO yang memiliki akses ke server yang relevan. Pada hari yang sama, beberapa pengguna Twitter mulai memposting gambar transaksi yang diduga merupakan setoran besar FTM dari anggota tim multi-chain ke exchange Gate.io guys. Data blockchain mengkonfirmasi bahwa lebih dari 10 juta dolar untuk token FTM-nya ditransfer guys dari pengguna yang tidak dikenal ke Gate.io pada tanggal 25 sampai 26 Mei kemarin. Cointelegraph tidak dapat menentukan identitas pemilik akun yang melakukan transaksi tersebut. Setelah melihat beberapa setoran untuk token multi dan juga token Phantom ke Gate.io ini ya, beberapa pengguna Twitter menduga bahwa bursa tersebut itu terkena dampak dari kasus multi-chain ini. Tim dari Gate.io pun telah membantah rumor ini dan menyatakan bahwa bursa tersebut memproses semua penarikan dan beroperasi secara normal guys. Jadi untuk hal ini masih rumor guys ya, masih belum jelas untuk kebenarannya, tapi saran saya buat teman-teman semua agar menghindari dulu ya transaksi di multi-chain ini ataupun di Gate.io untuk sementara saja guys, sampai ada pernyataan resmi dari multi-chain ataupun dari Gate.io ya. Oke, kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari Daily Hodl ya. Dan di sini diinformasikan bahwa raksasa pembayaran yaitu PayPal ini berinvestasi guys dalam perangkat lunak wallet kripto baru untuk mendorong adopsi Web3. Nah, ini menarik ya. Jadi raksasa pembayaran PayPal ini menginvestasikan jutaan dolar ya ke perusahaan wallet kripto yang berbasis di San Francisco yaitu Magic dalam usaha terbarunya di bidang aset digital guys. Menurut siaran pers Magic, penyedia wallet as a service atau WAAS ini ya berhasil mengumumkan dana sebesar 52 juta dolar dalam putaran pendanaan strategis yang dipimpin oleh PayPal Ventures. Kata Alan Du sebagai mitra PayPal Ventures ya, dia mengatakan bahwa adopsi Web3 secara massal merupakan topik yang hangat dan Magic memfasilitasi hal ini dengan solusi yang aman dan sederhana. Layanan pembuatan dompet Magic memungkinkan perusahaan untuk menjangkau jutaan pengguna di aplikasi mereka dan menerima pelanggan yang baru mengenai Web3. Kami bangga dapat berinvestasi di Magic dan percaya bahwa perusahaan ini akan membantu mendorong peningkatan jumlah kasus penggunaan Web3 di antara merek-merek global. Putaran pendanaan ini ya juga mendapatkan investasi dari Cherubic, kemudian ada Synchrony, ada KX, ada juga Northzone, kemudian Vault Capital, sehingga total dana yang berhasil dikumpulkan oleh Magic ini mencapai 80 juta dolar guys. Ini menurut data yang dirilis tersebut guys. Platform Magic ini ya sebuah startup teknologi tahun 2018 menyediakan infrastruktur wallet kripto non-kustodian untuk perusahaan yang ingin memberikan pengalaman Web3 yang mudah dan aman kepada pelanggan mereka guys. Perusahaan ini menggunakan kit pengembangan perangkat lunak atau SDK yang unik guys, yang diimplementasikan untuk memungkinkan pelanggan membuat wallet secara instan menggunakan email, akun media sosial atau SMS yang sudah ada. Hingga saat ini ya,
Magic ini telah menciptakan lebih dari 27 juta wallet yang unik guys menurut rilisan tersebut. Dan pelanggan dari Magic saat ini termasuk sejumlah perusahaan merek terkenal termasuk Mattel, kemudian ada Macy's, Exola dan juga Immutable guys. Salah satu pendiri dari Magic yaitu Shen Li mengatakan bahwa pendanaan ini akan memungkinkan perusahaan untuk memperluas kehadirannya di wilayah Uni Eropa dan juga di Asia Pasifik guys. Kata Shen Li, dengan pendanaan baru ini kami fokus untuk memperluas fungsionalitas dan memungkinkan pertumbuhan kasus penggunaan untuk terus memberikan nilai lebih kepada pelanggan kami. Kami juga berharap dapat melakukan integrasi yang lebih dalam di Uni Eropa dan Asia Pasifik. Pengajuan PayPal baru-baru ini ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC ya, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki aset digital senilai 604 juta dolar, termasuk Bitcoin senilai 291 juta dolar dan Ethereum senilai 251 juta dolar pada kuartal keempat tahun 2022 kemarin. Desember lalu, mereka juga mengumumkan ya kemitraan dengan perusahaan kripto ConsenSys untuk mengintegrasikan PayPal ke dalam MetaMask, salah satu wallet kripto paling populer di dunia. Pada bulan April, Venmo yang dimiliki oleh PayPal juga mengumumkan guys rencana untuk memungkinkan lebih dari 70 juta penggunanya untuk mentransfer kripto ke pengguna Venmo serta memindahkan aset digital ke wallet dan juga bursa eksternal guys. Ini keren banget ya yang dilakukan oleh PayPal ini. Dan ini membuktikan bahwa PayPal ini sangat terbuka sekali ya dengan perkembangan teknologi Web3 khususnya di dunia kripto ini guys. Dan kita akan lihat bagaimana pesaingnya ya seperti halnya Payoneer, Skrill dan lain-lainnya, apakah mereka juga akan terjun ke dunia Web3 juga, kita akan nantikan guys. Kemudian selanjutnya untuk informasinya ya kita lansir dari Bitcoinist dan di sini diinformasikan bahwa Binance memblokir perdagangan kripto privacy di Prancis, Italia, Polandia dan juga Spanyol. Ada menarik ya. Jadi pertukaran mata uang kripto Binance ini telah memutuskan ya untuk menghapus koin privacy di beberapa negara. Langkah ini akan mulai berlaku pada 26 Juni mendatang yang secara eksplisit ya berdampak pada Prancis, Italia, Polandia dan juga Spanyol. Akibatnya 12 koin privacy akan terpengaruh termasuk Decred, Dash, Zcash, Horizon, PIFX, Navcoin, Secret, Force, Pyro, Beam, Monero, dan juga Mobile Coin guys. Koin-koin ini tidak akan lagi tersedia untuk diperdagangkan ya di platform Binance di negara-negara tersebut. Dan Binance telah mengirim email kepada para pelanggannya di Prancis, Spanyol, Italia, dan juga Polandia memberitahukan keputusan bursa untuk menghapus koin privacy dari pasar guys. Dalam email yang dikirim, Binance menyebutkan ya bahwa mereka ini tidak dapat menawarkan kripto yang ditingkatkan privacy ini sesuai dengan persyaratan peraturan setempat. Koin privacy termasuk dalam kategori mata uang kripto tertentu ya yang bertujuan untuk meningkatkan privasi transaksi dengan memanfaatkan teknologi seperti zero knowledge. Kemudian teknologi ini secara efektif menyembunyikan detail transaksinya ya sehingga sulit untuk melacak dan mengidentifikasi pengirim, penerima dan juga jumlah transaksi guys. Sehingga koin-koin seperti ini ya secara tidak langsung akan sangat membuat para peretas itu tertarik untuk menggunakannya ya sebagai sarana untuk mata uang ataupun tebusan yang digunakan oleh para peretas ya dalam aksi kejahatannya guys. Nah di sini seorang perwakilan dari Binance menyatakan ya, meskipun kami bertujuan untuk mendukung sebanyak mungkin proyek berkualitas, kami diharuskan untuk mengikuti hukum dan peraturan setempat mengenai perdagangan koin privacy untuk memastikan kami dapat terus melayani sebanyak mungkin pengguna. Koin privasi berkemuka baru-baru ini yang mengalami penurunan nilai sebesar 3,2% dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat dan kapitalisasi pasar kolektif dari semua koin privasi yang ada ini berjumlah sekitar 5,73 miliar dolar guys. Dimana untuk token Monero dengan kodenya XMR ini memegang posisi teratas ya di antara koin-koin ini guys. Uni Eropa yang telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah risiko pencucian uang yang terkait dengan transaksi mata uang kripto anonim. Menanggapi masalah ini dan Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk menerapkan peraturan baru ya yang dapat melarang koin privasi ini guys. Dan hari ini guys, otoritas perbankan Eropa merilis rancangan panduan yang menyarankan perusahaan kripto untuk tetap waspada ya terhadap pelanggan yang terlibat dalam transaksi yang melibatkan koin privasi ini guys. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan-perusahaan ini dalam mengidentifikasi potensi
potensi aktivitas pencucian uang. Sikap global terhadap mata uang kripto yang berorientasi ya pada privasi dan juga alat lain yang dirancang untuk meningkatkan privasi kripto telah ditandai ya dengan penolakan yang signifikan dari pemerintah di seluruh dunia, guys. Kekhawatiran akan potensi aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme telah menjadi faktor utama ya yang mendorong penolakan dari token privasi ini, guys. Sebagai contoh ya, pada bulan September 2022 sebuah bursa mata uang kripto utama yaitu Huobi ini berhenti mendukung 7 koin privasi, guys, termasuk Monero ini. Kemudian tekanan regulasi yang meningkat yang mendorong langkah ini juga. Demikian pula pihak berwenang dari Amerika Serikat pun sebelumnya menjatuhkan sanksi ya terhadap penggunaan Mixer sebagai mata uang kripto, kemudian Tornado Cash karena kekhawatiran terkait dengan kapasitasnya yang memungkinkan penjahat untuk mencuci dana, guys. Pertukaran mata uang kripto di Korea Selatan dan negara-negara Asia lainnya juga telah menghapus ya daftar koin privasi teratas karena masalah regulasi ini, dan tren ini muncul di Jepang pada tahun 2018 ya dan menyebar ke seluruh wilayah pada tahun 2019 ini, guys. Jadi intinya memang untuk token-token privacy ini ya banyak digunakan oleh para peretas, guys, untuk melakukan pencucian uang ataupun permintaan tebusan ya selain Bitcoin dan juga beberapa mata uang lain. Dan dengan keunggulan dari token privacy ini yang tidak bisa dilacak ya baik pengirim, penerima dan juga jumlah transaksinya, ini menjadi salah satu senjata yang digunakan oleh para peretas ini, guys, untuk melakukan aksi kejahatannya. Oke, kita akan tunggu lagi nanti update-nya seperti apa dan kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Masih dari Bitcoinis. Dan di sini diinformasikan, guys, bahwa platform Stores dan juga Zcash Era ini bermitra ya untuk meningkatkan pembayaran penyimpanan terdesentralisasi, guys. Nah, ini menarik juga. Jadi Stores sebagai penyedia penyimpanan awan terdesentralisasi atau gampangnya itu Google Cloud-nya blockchain lah gampangnya gitu ya, telah bermitra, guys, dengan Zcash Era sebagai protokol layer 2 di Ethereum ya untuk meningkatkan pembayaran penyimpanan terdesentralisasi ini, guys. Kemitraan ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi Rollup Zero Knowledge dari Zcash Era dengan mengintegrasikannya ke dalam platform penyimpanan cloud dan mengoptimalkan kecepatan transaksi, mengurangi biaya gas dan meningkatkan efisiensi proses pembayaran secara keseluruhan, guys. Jadi Stores ini adalah solusi penyimpanan cloud terdesentralisasi ya yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine atau EVM. Sebagai solusi cloud, Stores ini menawarkan penggunaannya pengalaman penyimpanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka, guys. Dan basis klien untuk Stores ini termasuk Pocket Network, Atempo, iSystem, Gap, Wireless, dan Universitas Edinburgh. Jadi memang ya untuk Stores ini platformnya cukup banyak digunakan ya karena ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk penyimpanan data ya secara on-chain atau dengan menggunakan teknologi blockchain, guys, sehingga kerahasiaannya ini akan sangat terjamin dan tentu saja ini akan menjadi tren ya di masa depan karena selain di bidang penyimpanan cloud ini banyak sekali bidang-bidang lain ya yang sudah mulai terintegrasi dengan teknologi blockchain ini sehingga kemungkinan untuk tercuri ataupun terkena peretasan kemudian terjadi pemalsuan data ataupun sabotase data ini akan sangat kecil terjadi ya kalau sudah terhubung dengan teknologi blockchain ini, guys. Ini akan keren banget ke depannya. Dan kita lanjutkan informasi berikutnya ya. Seperti yang dilansir dari Harian Coin Journal, di sini diinformasikan bahwa Dutch Telkom ini bermitra dengan Polygon dan menjadi validator proof of stake, guys. Nah, ini menarik juga ya. Jadi Dutch Telkom sebagai raksasa telekomunikasi Jerman yang baru-baru ini ya secara aktif memperluas jejaknya di bidang teknologi blockchain telah bermitra dengan Polygon sebagai platform perskalaan layer 2 terkemuka untuk Ethereum ini, guys. Dimana pada hari Rabu kemarin Dutch Telkom mengumumkan anak perusahaannya yaitu Dutch Telecom MMS telah bergabung dengan Polygon sebagai validator, guys, sebagai salah satu dari 100 validator di jaringan proof of stake untuk Polygon, guys. Dalam hal ini ya Dutch Telecom MMS ini akan berpartisipasi dalam ekosistem Polygon dengan menyediakan layanan staking untuk sidechain proof of stake dan Supernet Polygon. Hal ini akan dicapai melalui penyebaran node penuh dan memproduksi blok sebagai bagian dari kontribusi terhadap keamanan, tata kelola, dan desentralisasi jaringan, guys. Nah, ini keren banget tentu saja ya. Jadi semakin banyaknya kolaborasi ataupun mitra dari Polygon ini secara tidak langsung pun akan memperluas ya adopsi ataupun penggunaan teknologi dari blockchain Polygon ini, guys, dan secara tidak langsung pun akan bisa ya mendongkrak harga dari token Polygon yaitu Matic, guys. Kita doakan aja apa efek dari kerjasama ini, dan seperti biasa, guys, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti di sana kita bisa ngobrol banyak dan tentu saja kita akan ketemu lagi ya di informasi berikutnya. Peace.